Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andra Andaru di podcast Edukasi Matematika. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang skala. Nah, lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Urutannya yaitu pertama kita akan belajar mengenai pengertian skala. Kedua, kita akan belajar tentang cara menentukan skala. Tiga, kita menentukan jarak sebenarnya. Dan yang terakhir, menentukan jarak pada gambar. Nah, sebelum kita belajar tentang skala, kita mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang perbandingan. Karena materi skala erat kaitannya dengan materi perbandingan. Nah, di sini ada gambar pensil dan timbangan atau berat. Nah, pertanyaannya, apakah panjang pensil dapat dibandingkan dengan berat badan manusia? Ya, tentu saja tidak bisa, karena panjang pensil dan berat badan berbeda satuannya. Yang satu satuan panjang, sedangkan satu lagi satuan berat. Oleh karena itu, pensil dan berat badan tidak bisa dibandingkan. Selanjutnya, ini ada contoh yang hampir benar, yaitu panjang pensil dengan panjang pensil. Namun di sini ukurannya berbeda. Yang satu dengan sentimeter, yang satu lagi dengan meter. Nah, kenapa tidak bisa kita bandingkan? Karena satuan panjangnya harus disamakan terlebih dahulu. Keduanya harus sentimeter atau dengan satuan, atau keduanya harus dengan satuan meter. Oleh karena itu, ini hampir benar. Dan terakhir, ada contoh uang dengan uang. Apakah bisa dibandingkan? Tentu saja bisa. Yang satu 150.000 dan yang satu lagi 50.000. Nah, ini bisa kita bandingkan. Caranya yaitu dengan membagi jumlah uang tersebut dengan 10.000, sehingga hasilnya yaitu 15:5. Namun ini pun masih belum selesai ya, karena perbandingan itu harus sesederhana mungkin, harus disederhanakan pecahannya sehingga dibagi 5, dan jawabannya yaitu 3:1. Ini benar karena pecahannya sudah sangat sederhana. Oke, saya harap kalian sudah memahami ya tentang perbandingan. Nah, jika kalian sudah paham, kita bisa lanjut ke materi skala. Pertanyaannya, apa itu skala? Nah, coba perhatikan kedua gambar ini. Ada gambar denah dan ada gambar rumah aslinya. Untuk gambar denah ini menunjukkan gambar rumah aslinya yang sebelah kanan. Ceritanya ya, ada kamar mandi, kamar tidur, dapur, ruang keluarga, ruang tamu, dan teras. Nah, di sini di denah ini kita akan menggambarkannya, namun dengan ukuran yang sudah disesuaikan. Jadi kita memakai skala. Skala di sini mengartikan bahwa 1 cm menggambarkan 300 kalinya pada keadaan sebenarnya atau pada aslinya, sehingga 1 cm pada gambar denah di aslinya itu berukuran 300 cm. Nah, jadi contohnya kamar mandi yang ada di sebelah kiri ya, itu 1 kali 1 cm. Jika dalam keadaan aslinya itu 300 cm dikali 300 cm, atau kalau dimeterkan menjadi 3 meter kali 3 meter. Nah, jadi apa sih skala?
skala yaitu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Nah, lalu manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu untuk membantu kita untuk mengetahui ukuran atau jarak sebenarnya dari sebuah gambar di denah atau peta. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penulisan skala. Skala dapat ditulis secara sejajar. Contohnya seperti ini, 1:P. Atau dapat juga ditulis secara pecahan. Itu seperti ini, 1/P. Nah, contohnya seperti ini, 1:100 dan 1/100. Nah, selanjutnya kita akan membahas hitungannya. Pertama, kita akan menentukan skala. Nah, kita buat gambar segitiga rumus seperti berikut ini. JG menunjukkan jarak pada gambar, S menunjukkan skala, dan JS menunjukkan jarak sebenarnya. Nah, untuk menentukan skala, kita tutup huruf S, sehingga rumus skala yaitu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Selanjutnya, kita langsung bahas ke contoh soal. Pertama, jarak rumah Bayu dan sekolah pada sebuah denah adalah 6 cm. Jika jarak sebenarnya rumah Bayu dan sekolah adalah 300 meter, berapa skala denah tersebut? Nah, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Jarak pada denah 6 cm, jarak sebenarnya 300 meter. Nah, di sini kita harus ubah dulu ke cm karena dalam perbandingan satuan panjangnya harus disamakan dulu. Nah, bagaimana cara mengubah ke cm? Tentu dengan tangga satuan panjang. Kita lihat dari meter ke cm berapa? Meter ke desimeter 1, desimeter ke cm 2. Nah, berarti kita harus menambah angka nolnya 2 atau kita kalikan dengan 100 sehingga jarak sebenarnya yaitu 30.000 cm. Nah, lalu yang ditanyakan skala denah. Langsung saja kita jawab, yaitu kita tulis rumusnya. Rumus skala yaitu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Lalu kita isikan sesuai dengan angka yang sudah kita ketahui. Jarak pada gambar 6 cm dibagi jarak sebenarnya 30.000 cm. Nah, kita hitung 30 dibagi 6 itu kan 30 itu kan kelipatan dari 6. Nah, kita bagi dengan 6 dibagi 6 jadi 1, 30 dibagi 6 jadi 5, sehingga hasilnya itu 1:5.000. Jadi skala denah tersebut adalah 1:5.000. Lalu kita ke materi kedua, yaitu menentukan jarak sebenarnya. Nah, seperti biasa kita gambar lagi segitiga rumus seperti sebelumnya, namun yang kita tutup yaitu JS atau jarak sebenarnya, sehingga rumus yang kita dapatkan yaitu jarak pada gambar dibagi skala. Nah, ini untuk rumus jarak sebenarnya. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya, sebuah peta memiliki skala 1:101 juta. Jika jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 15 cm, berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Nyatakan dalam kilometer. Nah, ini perlu diperhatikan ya, nyatakan dalam kilometer. Nah, seperti biasa kita tulis dahulu diketahuinya. Skala 1:1 juta. Jarak pada gambar 15 cm. Ditanyakan jarak sebenarnya. Langsung kita jawab. Jarak sebenarnya jarak pada gambar dibagi skala. Jarak sebenarnya 15 cm dibagi 1:1 juta. Nah, karena dalam dalam pembagian itu pembilang dan penyebutnya dibalik, sehingga 15 cm dikali dengan 1 juta dan hasilnya itu 15 juta cm. Lalu kita ubah lagi ke kilometer dengan bantuan tangga satuan panjang. Dari cm ke kilometer itu berapa jaraknya? Kita hitung cm, desimeter 1, desimeter ke meter 2, meter ke dekameter 3, dekameter ke hektometer 4, hektometer ke kilometer 5. Nah, berarti kita loncat 5 ya, atau kita kurangi
angka nolnya 5 sebanyak 5, sehingga jarak sebenarnya itu 150 km. Jadi jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 150 km. Oke, lanjut ke materi menentukan jarak pada gambar. Seperti biasa, kita gambar segitiganya, segitiga rumusnya, lalu kita tutup JG. Nah, untuk rumus jarak pada gambar yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Langsung deh ke contoh soalnya. Sebuah peta menggunakan skala 1:900.000. Jarak antara dua gunung sebenarnya adalah 18 km. Jarak antara dua gunung pada peta tersebut adalah, nah, biasa kita tulis diketahuinya, skala sama dengan 1:900.000. Jarak sebenarnya 18 km. Nah, ini kita ubah ke cm. Seperti biasa, kita butuh bantuan satuan panjang. Nah, karena kita sudah tahu ya sebelumnya bahwa dari cm ke kilometer itu jaraknya 5, begitu pula dengan kilometer ke cm. Nah, bedanya kalau tadi dikurangi nolnya 5, nah kalau dari kilometer ke cm tentu sebaliknya, yaitu ditambah nolnya 5, sehingga jarak sebenarnya itu 1.800.000 cm. Nah, yang ditanyakan itu jarak pada gambar. Nah, kita tulis rumus jarak pada gambar yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Jarak pada gambar sama dengan 1, skalanya 1/900.000 dikali jarak sebenarnya itu 1.800.000. Nah, karena untuk memudahkan penghitungan, kita coret nolnya sebanyak 5 ya. Lalu 18 itu kan kelipatan dari 9 ya, sehingga kita bisa bagi kedua angka tersebut dengan angka 9. 18 dibagi 9 isinya 2, dan 9 dibagi 9 habis atau 1. Jadi jarak pada gambar itu 2 cm. Jadi jarak kedua gunung pada peta tersebut adalah 2 cm. Nah, rangkuman kita apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu skala. Pengertian skala yaitu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Lalu ada penulisan skala, dapat ditulis secara sejajar 1:P, atau dapat ditulis juga dengan pecahan 1/P. Lalu ada juga segitiga rumus skala. Nah, seperti ini. Jadi cara mengartikannya, kita bisa tutup hurufnya. Untuk skala S, jarak pada gambar JG, jarak sebenarnya JS. Nah, misalnya kita mencari skala, kita tutup S, sehingga rumusnya yaitu jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Kita mencari jarak sebenarnya, tutup huruf JS, sehingga rumusnya yaitu jarak pada gambar dibagi skala. Lalu jika kita mencari jarak pada gambar, tutup huruf JG, sehingga rumusnya yaitu skala dikali jarak sebenarnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat di email ke email saya yaitu andra_andaru@up.edu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.